Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita petang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari. Ya, terima kasih. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dan yang sedang kita nikmati. Mudah-mudahan kita terus belajar berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakuran, hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena nikmat Allah itu harus kita syukuri, bukan kita menghitung-hitungnya. Seandainya kita mau menghitung, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitung. Jangan pula nikmat Allah itu kita kufuri. Ya, karena kalau kita kufur atas nikmat Allah itu, kata Allah, inna adabi la syadid. Ingat, kalau kamu kufur atas nikmatku, ingat, siksaanku sangat pedih. Siksa Allah dalam bentuk nikmat itu ada dua. Satu, kita ditambah nikmat itu, tapi ketaatan kita kepada Allah nggak ada. Namanya istidraj. Ada juga nikmat Allah itu dicabut sehingga dulunya kita enak menjadi tidak enak. Nah, itu. Jadi ada dua bentuk siksaan atas nikmat kalau kita ini mengkufuri nikmat. Ditambah jumlahnya, tapi kemudian dengan banyaknya jumlah itu tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Atau dicabut manfaatnya, fungsinya, sehingga hidup kita menjadi tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, salawat salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, sebelum memulai kajian, menyampaikan sebuah nasihat. Disebutkan bahwa ad-dunya salasatu ayyam. Kehidupan di dunia ini hanya 3 hari. Ama amsi, adapun yang kemarin, faqad dhahaba bima fihi, telah pergi bersama dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau hari ini hari Ahad, berarti kemarinnya kapan? Sabtu. Sabtu itu sudah berlalu, Pak. Dan apa yang kita lakukan Sabtu kemarin itu sudah menjadi sejarah. Kalau kemarin kita mengukur prestasi kebaikan, maka itu sejarah akan mencatat sebagai kita berprestasi yang baik. Demikian pula sebaliknya. Amma godon, adapun untuk besok, fala'allaka la tudrikuhu, kamu belum tentu bisa berjumpa dengannya. Yakin besok masih hidup? Antara yang ngomong sama yang mendengar sama-sama tidak yakin. Kita paling hanya ngomong insya Allah. Besok kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kemarin sudah menjadi sejarah, besok masih menjadi tanda tanya. Apakah besok kita hidup? Sebab disebutkan ad-dunya salah satu ayam. Hidup di dunia itu hanya 3 hari.
Wal yaum, adapun hari ini, laka adalah milikmu. Fa'mal fihi, maka beramallah di dalamnya. Kemarin sudah menjadi sejarah, besok masih menjadi tanda tanya. Hari ini adalah kesempatan kita untuk berbuat. Ini renungan buat kita semua, sehingga kita tidak terlena, saya kan masih muda, saya kan masih sehat. Tadi ketika kajian di PCM Kerembangan, ngomong-ngomong sama salah satu anggota Majelis Tablek, Dr. Hafid, beliau lebih senior dari saya anggap sebagai ayah saya, ngomong-ngomong. Beliau ngomong, Ustaz Jufri, kita ini terus dikurangi oleh Allah nikmat kita. Hanya satu nikmat yang ketika berkurang tidak berpengaruh kepada kita secara fisik. Apa itu? Rambut. Rambut itu hitam atau putih tidak berpengaruh kepada kita. Tapi kalau mata kita berkurang, harus pakai alat bantu. Telinga kita berkurang, ngomong apa? Padahal ngomongnya buanter. Ya, sampai ngomong apa? Aku rumah. Hanya ada alat bantu pendengar, enggak Pak? Apalagi gigi kita berkurang. Misalnya 3 hari saya gigi di sini, agak bengkain, nggak bisa makan. Saya ngomong sama nyonya, ayo berangkat agak sore supaya cari makan empuk. Pas di mana? Ketintang itu ada bubur kacang hijau. Mampir saya bubur kacang hijau. Makanya pakai ini sebelah kiri, kunyah pelan-pelan. Karena bubur ya, kunyah dikit langsung telan. Karena bubur. Ya. Jadi kalau gigi kita ini dikurangi nikmatnya, terasa Pak. Ya. Mata berkurang nikmatnya terasa Pak. Ya. Telinga berkurang fungsinya terasa Pak. Gigi berkurang fungsinya dicabut, ompong sakit terasa Pak. Ya. Jadi memang kita ini harus selalu memanfaatkan kesempatan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah kesempatan, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, An-nasu niyam, manusia itu semuanya dalam keadaan tertidur. Ini sahabat Ali, ya bukan hadis Nabi ini. Ini namanya mahfudhoh, kata mutiara sekaligus nasihat buat kita untuk kita merenung. An-nasu niyam, manusia itu semuanya dalam keadaan tertidur. Faida matu, apabila dia telah mati, intabahu, baru dia sadar. Bapak Ibu kalau sedang tertidur, tahu apa yang terjadi di sekitar kita? Kita nggak tahu. Maaf, saya ini enggak yakin. Tapi setelah teman ngomong, istri anak saya ngomong, baru saya yakin. Pas ada acara di Trawas, acara Majelis Tablek, kumpulkan semua PCM Tablek PCM se-Surabaya, ada acara upgrading di sana. Saya tidur bukan di kamar, tapi karena kumpul sama teman-teman. Pas bangun pagi diberitahu, Ustaz, antum ngorok ya? Ngomong, antum ngorok? Jangan ngarang-ngarang ente ini. Enggak, antum ngorok. Karena setahu saya orang ngorok itu biasanya orangnya gemuk Bang. Banyak betul teman-teman saya itu yang gemuk-gemuk itu biasanya kalau tidur itu Pak, lagunya macam-macam Pak. Nggak yang keroncong, ada yang seriosa, ada yang dandut, macam-macam. Saya ini kan kurus Bang. Jadi teman ngomong ngorok, saya nggak percaya. Pulang ke rumah tidur, istri ngomong, bisa sampai ngorok. Baru saya yakin kalau saya ini tidur ngorok. Tapi ketika ngorok saya nggak tahu kalau saya itu ngorok. Diberitahu oleh siapa? Oleh orang yang terjaga di sekitar saya ketika tidur. Nah, orang yang sedang tertidur itu Bapak Ibu tidak mengerti apa yang terjadi di sekitar dia. Nah, dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, manusia ini semuanya dalam keadaan tertidur. Kapan sadarnya? Kata beliau, faida matu, kalau sudah mati.
intabahu, baru dia sadar, terjaga. Ya, banyak orang di sekitar kita yang istilah saya itu sehari diundang oleh Allah, dibangunkan oleh Allah 5 kali. Kalimatnya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi berapa yang terjaga dari itu kemudian merespon itu? Kan bisa dihitung dengan jari. Ya, duhur ya segitu-itu aja. Alasannya masih sibuk kerja. Asar macet di jalan. Maghrib kelelahan. Isya ketiduran. Subuh kesiangan. Soal alasannya ada aja. Ya mudah-mudahan namanya orang tertidur Pak, alasannya macam-macam. Ayo Pak ngaji. Capek saya. Ngaji duduk dengar dapat jajan sambil sandar loh, nggak apa-apa. Capek saya. Siapa dia? Orang yang sedang tertidur. Nah, ini. Jadi bahayanya kita di situ, Pak. Orang banyak yang terjebak dengan dunia dan segala kenikmatannya. Mungkin dalam pandangan dia di hidup ini adalah di dunia ini saja. Sehingga dia mati-matian jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas. Peras keringat. Gimana cara meras keringat itu, Pak? Saya itu biasanya meras baju, Pak. Cuci itu. Ini meras keringat. Apa yang dicari? Kenikmatan dunia. Setelah didapatkan banyak numpuk, mati nggak dibawa. Mati tidak dibawa. Jadi dunia itu hanya dua. Kita yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan mati kita, Pak. Atau dia yang meninggalkan kita. Jenengan yang sudah punya asam urat, berani makan melinjo? Nah, berani lah. Gratis. Bawaan. Padahal melinjo itu enak, apalagi pas Idul Fitri. Mau makan mikir Pak itu. Apa? Asam urat. Apa artinya? Dunia sudah mulai meninggalkannya. Dulu plek, sekarang enggak. Kemarin kontrol asam urat saya sekian. Jadi gara-gara dia lihat angka asam uratnya dia nggak berani. Apa artinya? Dunia sudah mulai meninggalkannya. Jenengan makan soto yang dulu kulit jeroan jadi satu, plek, mantap. Ketika sudah kena apa? Kolesterol, Pak, daging saja. Kulit jeroan minggir. Ya, apa artinya? Dunia mulai meninggalkan kita. Gulai kambing, wahai kurban. Panitia kurban beli, keluarkan uang dari masjid 3 juta, beli kambing seekor khusus untuk makan panitia. Wah, kepalanya kakinya tulang rusuknya boleh. Yang kena kolesterol enak Pak. Ayo. Hanya bisa melihat. Apa artinya? Dunia sudah mulai meninggalkannya. Ya. Saya kapan hari itu selesai rapat di Majelis Sudirman, dapat tablet, diajak teman-teman, ayo Ustadz, kepala kambing. Makan kepala 4 hari Pak, pusing Pak. Teng. Tanya sama nyonya, sampai makan apa Bi? Diajak sama Ustadz Ahmad Busairi, guru SD Muhammadiyah Pucang. Pernah ngisi sini ya? Ya itu. Ustadz, yang namanya dibayari orang kan ya semakan aja. 4 hari Pak. Teng. Ya. Langsung dokter pribadinya ngomel.
Ya, setelah itu saya diajak masak makan kepala kambing, mau. Kepala ikan oke, kepala kambing mau saya. Apanya? Dunia sudah mulai meninggalkan kita. Maka kita Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ayo jangan terlena dengan kehidupan dunia. Sedih saya sampaikan, dunia ini dinikmati sekedarnya saja. Jangan usah berlebih-lebihan. Ada kelebihan bagi dengan yang lain. Ya, jangan suka ngumpul-ngumpul. Sampai ngumpul-ngumpul dunia, nanti sampai sadar kapan? Ketika sudah mati baru sampai, loh, yang dulu saya kumpul di mana ya? Nah, itu. Di surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tentang penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang ketika di dunia lama tertidur. Ya. Lama tertidur, ketika kematian menjemputnya baru dia sadar. Tapi kesadaran pada titik itu adalah kesadaran yang sudah tidak bermakna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hatta idza jaa, sampai apabila datang ahaduhum kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian. Kita mati enggak, Pak? Mati. Kafir mati, iman mati. Ahli ibadah mati, ahli maksiat mati. Laki perempuan mati, tua muda mati, hanya menunggu waktu. Mati pasti, ya masih misteri. Di mana, kapan, bagaimana. Ini urusan takdir. Di mana kita mati ya tergantung. Kapan kita mati ya tergantung yang menghidupkan kita. Kapan bagaimana? Caranya bagaimana? Terserah Allah. Bisa dibunuh orang, terbakar, tertabrak, pas sujud, pas sholat. Ada ustadz yang mu'alaf itu, Yahya Waloni itu, mati ketika khutbah Jumat. Insyaallah husnul khatimah. Mati ketika sedang melakukan ketaatan. Mako Ginto ya. Ya. Ustaz siapa? Mako Ginta, itu mu'alaf dari Manado itu. Itu mati ketika sedang sholat subuh. Mu'alaf itu. Nah, kita ini nggak tahu, Pak. Dalam? Saya nggak tahu, saya nggak dapat info itu. Yang saya dapat tahu hanya dua, Pak. Dia mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kita ini bagaimana cara kita mati? Ya tergantung kebiasaan kita seperti apa. Apa yang sering kita biasakan, apa yang sering kita menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itulah yang kecenderungan kita akan dimatikan oleh Allah seperti itu. Sehingga ada orang mengatakan, bagaimana kita mati tergantung bagaimana kebiasaan kita hidup. Demikian keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, apa katanya? Qala rabbirji'un, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia sudah bisa melihat alam yang saat ini belum bisa kita lihat. Ini Al-Quran Bapak Ibu yang merekamkan untuk kita, yang menginformasikan untuk kita. Bukankah Al-Quran itu kita sudah yakini sebagai Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Quran yang ngomong itu. Quran itu kitab yang di dalamnya mengandung kebenaran dan tidak ada yang meragukan sedikit pun. La raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah meyakini Al-Quran adalah la raiba fih, maka ketika Allah ngomong hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, berarti sebuah kebenaran. Ini prediksi Al-Quran, informasi Al-Quran tentang masa depan kita di luar jangkauan kehidupan dunia. Ini pendekatannya pendekatan iman.
bukan ilmu. Ilmu nggak nyambung. Kenapa? Kajian ilmu adalah kajian yang fisik. Di luar fisik, metafisik. Itu keyakinan. Nah, ini Al-Quran meyakinkan kita. Jangan sampai kita ini lama tertidur di dunia. Apalagi kalau selama di dunia hanya tertidur. Tetangganya mati hanya, oh mati. Loh mati. Dia nggak sadar bahwa suatu waktu dia juga akan berada pada posisi itu. Sekarang dia gali kubur untuk kawannya. Bisa jadi besok tetangganya gali kubur untuk dia. Tapi berapa yang sadar itu? Mungkin pernah saya sampaikan juga. Malah yang lebih lucu lagi adalah ada kelompok-kelompok tertentu yang ketika ada orang mati dia berpesta dengan alasan-alasan tertentu. Dan ketika pesta itu biayanya itu Pak, anggarannya itu Pak, lebih besar ketimbang biaya untuk ngurus orang mati. Orang mati hanya kafan, papan, biaya gali kubur, itu aja. Sama apa ini? Batu nisan. Ya taruhlah 2 juta lah. Tapi untuk 7 hari 7 malam, Pak. Istilah saya itu, orang itu sedang menari-nari di atas luka saudaranya. Dengan alasan dalam tanda petik. Nah, itu. Jadi ada yang memanfaatkan kematian untuk mendapatkan keuntungan secara dunia. Ya. Tapi kalau diberitahukan, apa salahnya? Ini kita kan mendoakan. Ya betul mendoakan, tapi caranya bukan seperti itu. Masih saya tantang, monggo acara seperti itu. Kasih air putih, ada yang datang. Datang Bu. Air putih doang. Mohon datang di rumah saya untuk doa kebaikan keselamatan ayah saya. Tapi maaf saya yang kasih air putih merek Ummul Qura. Ada yang datang Pak. Berarti ada motivasi dunia. Coba lihat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Qala rabbi rji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Supaya apa? Ayat 100 mengatakan la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Supaya saya beramal terhadap amal-amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ini seakan-akan Allah ngomong ke kita, ayo orang-orang beriman yang sudah ngaji, ya, jangan sampai salah mengambil jalan dalam kehidupan. Sehingga ketika masa dunia itu Anda tinggalkan, Anda hanya menyesal, dan penyesalan Anda adalah penyesalan yang sudah tidak berarti. Orang yang mati dalam keadaan seperti ini Pak, itu istilah saya adalah orang yang hidup di sananya akan lebih malang daripada malangnya kota Malang. Malang itu sudah malang Pak, pemalang kira sial ya. Kenapa? Dunia tempat kita beramal. Alam ruh belum beramal, alam rahim belum beramal. Di mana ketika zaman kita beriman dan beramal? Di alam dunia. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu kan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Sawah, apa yang Bapak Ibu gambarkan? Tempat menanam padi. Ladang, tempat menanam tanaman yang macam-macam. Bulanan ada, tahunan ada. Dunia tempat kita nanam. Kapan manennya? Ya nanti, Pak. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari akhirat sajalah, pada hari kiamat sajalah Allah akan menyempurnakan semua amal perbuatanmu. Janji Allah itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah Allah akan menyempurnakan semua amal perbuatanmu yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Itu janji Allah. Bukan janji calon anggota DPR itu. Janji Allah itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah
Allah akan menyempurnakan semua amal perbuatan kita yang kita kerjakan di dunia. Perbuatan baik akan Allah balas dengan kebaikan, perbuatan jahat, perbuatan buruk akan Allah balas dengan hukuman. Bukan di dunia. Di dunia. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, ya, kiamat itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Hari pembalasan itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak, KM50 itu siapa pelakunya? Yang anak buahnya siapa? Habib Rizik yang dibunuh dengan cara seperti itu. Di dunia kan bisa aja diatur itu. TV dimatikan, gambarnya dihapus. Bisa aja dihapus bahwa dunia apa? Karena kasus seperti itu tuh, yang korban orang kecil, yang pelakunya orang-orang besar, tidak tersentuh hukum. Berarti kiamat itu wajib. Hari pembalasan itu harus ada, supaya keadilan bisa ditegakkan. Orang-orang yang kemarin makan makanan apa yang di Bandung kemudian keracunan itu harus ada hari kiamat, Pak, supaya bisa diungkap siapa pelakunya. Kalau enggak, ya kita jadi korban itu. Nah, sehingga seorang mukmin harus yakin kiamat adalah kesempatan untuk kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Nah, itu. Nggak pernah itu, ya, kasus Tanjung Priok yang berapa ratus umat Islam yang dibantai itu, ya. Itu orang ada kiamat mereka nggak bisa nuntut itu. Ya Allah, saya butuh keadilan. Kenapa? Anak saya dibantai oleh si ini. Pengadilan dunia mengatakan dia tidak terlibat. Boleh aja pengadilan dunia seperti itu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, supaya bisa beramal. Yang berikut di surat 32, namanya surat Sajadah, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagai penguat, ya, sebagai penguat dari informasi yang Allah sampaikan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan di awal ayat 100 tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 12 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Seandainya kamu bisa melihat bagaimana orang-orang yang berbuat dosa itu menundukkan kepala, tanda menyesal. Penyesalan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka nanti. Dan maling sepeda motor ditangkap polisi, dipertontonkan kepada wartawan. Kira-kira tangannya diborgol, kira-kira kepalanya gimana, Pak? Gini apa gini, Pak? Oh, atau dengklo ya? Kenapa? Malu. Beda, Pak. Belum sampai di situ ceritanya. Nanti ke situ Pak ceritanya, Pak. Beda sama yang dikasih jaket KPK di negara tetangga sebelah itu loh, Pak. Ya. Rompi oren tahanan KPK. Bisa gini. Kok bisa, Pak? Rasa malu hilang. Yang maling ayam nggak berani, Pak. Kenapa? Dia tahu maling itu salah. Ya. Ya, yang dulu pernah kan ya, kasus timah 300 T itu. Ya Allah. Indonesia ini, Pak, kata yang musuh sering kita dengarkan itu kan, kata Profesor Dr. Mahfud MD itu, kekayaan alam kita yang bernama tambang dengan segala jenis tambangnya itu, Pak, itu dikelola dengan benar, ya, yang ngurusnya itu benar, Pak. Setiap kepala ini, Pak, di setiap kita ini 1 bulan dapat uang cuma-cuma dari negara itu 20 juta. Sampai ngaji aja, Pak. Mari duhur ngaji sampai asar, mari asar ngaji sampai
Mari maghrib ngaji sampai Aisyah pulang. Jam 2 bangun, tahajud nyambung. Subuh, mari subuh ngaji sampai duha. Tahu-tahu kelunting, rekening sudah masuk 20 juta. Alhamdulillah. Mama, bulan depan kita berangkat umroh. 20 juta. Umroh paling banter 30 juta. 2 bulan sudah berangkat. Nggak usah kerja Pak, ibadah aja. Dungo ya Pak. Ibadah aja Pak. Mau 1 bulan 20 juta. Siapa sini Bu? Pak, Bu, yang punya penghasilan 1 bulan 20 juta. Jangan tanya saya Pak. Ada Pak? Nggak ada. Bos developer? Utangnya akeh. Apa? Muter utangnya. Ada Bu yang punya penghasilan 1 bulan 20 juta? Nah, kalau saya penghasilan saya 4, 1 bulan. Tanggal 4 sudah koma. Alhamdulillah, belum sampai titik masih koma, Pak. Masih ambilkan. Alhamdulillah. Masih koma, belum titik, Pak. Kalau sudah titik kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, Pak. Masih koma itu. Itu guyonan kita kalau ngomong-ngomong sama-sama guru Muhammadiyah. Berapa tadi bayarnya? 10. Yang saya ambil hanya 4, apa itu? Besar. Iya, tanggal 4 sudah koma. Ya. Apa kata orang-orang yang menundukkan kepala di hadapan Allah tadi? Apa katanya? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasamina, dan kami juga sudah mendengar apa yang dulu dititahkan olehmu dalam Al-Quran dan disampaikan oleh lisan mulia Rasulullah SAW, sebuah kebenaran kami sudah melihat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Supaya apa? Na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh. Kalau sekarang belum Pak, ayo Pak salat. Saya masih sibuk, nanti kalau sudah pensiun. Apa? Sudah pensiun tuh, ayo Pak ngaji Pak. Waduh, anak saya tuh kerja pulang malam, mantu juga pulang malam, terus ada cucu yang ditinggal di rumah. Misalnya mau cucu, kasihan cucu saya itu. Sanu sama cucu, nggak sanu sama awaknya. Ini cinta yang salah pasang itu. Ya, kalau cucu dia urusannya bapak ibunya lah. Ya nggak apa-apa lah, semua sekali nenek kakeknya datang jenguk. Oh ini cucu gue, harus gede. Tapi kalau Senin sama nenek, Selasa sama nenek, Rabu sama nenek, Kamis sama nenek, Jumat sama nenek, Ahad sama nenek, Sabtu sama nenek, Ahad sama nenek. Terus kapan nenek siapkan bekal untuk mati? Ya nggak bisa masuk duha, Allahu Akbar, ngek. Membaca Quran, a'udzubillahi, nek, pipis nek. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, banyak anak yang durhaka kepada orang tua tanpa sadar. Budak melahirkan tuan. Dia menikah, punya anaknya titip ke kakek neneknya. Telepon, Bu, di atas kulkas ada uang 100.000. Sampai masak soto ya, buat cucu sampean. Ada sini Bu? Alhamdulillah di sini nggak ada, nggak tahu kalau di rumah. Nah iya. Sehingga nenek ini seharusnya siapkan bekal untuk mati supaya tidak. Farji'na, Tuhanku kembalikan kami ke dunia. Kenapa? Dulu saya mau beribadah ketika menjelang pensiun, tapi saya ngurus cucu ya Allah. Beri saya kesempatan ya Allah supaya bisa beramal kembali di dunia ya Allah. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Udah nggak bisa. Jadi jangan sampai cinta kita kepada dunia, kepada harta kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita, kita mendoakan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai. Bolehlah kita cinta kepada anak cucu, itu boleh. Kenapa? Kata Quran itu apa namanya? Ziyadatul hayatud dunia. Perhiasan kehidupan dunia, anak cucu harta itu perhiasan. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kita ini lupa kepada Allah. Ya. Farji'na ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, anak amal solehan kami akan beramal soleh. Kenapa? Inna muqinun, karena kami sudah yakin. Kenapa yakin? Karena sudah bisa melihat. Sekarang kita belum bisa melihat Pak.
Kata Nabi dalam suatu kesempatan itu, seandainya wahai sahabat-sahabat tuh, kamu tuh bisa melihat seperti apa yang aku lihat. Kata Nabi itu, kamu tidak bisa ketawa. Kamu nggak bisa tertawa. Ketika ahli kubur itu disiksa oleh Allah di alam kuburnya, semua makhluk Allah mendengar, kecuali jin dan manusia. Coba kita bisa mendengar betapa dahsyatnya siksa kubur itu. Kita nggak bisa ketawa, Pak. Nah, kita ini, Pak, banyak ketawanya apa kita nangisnya? Banyak ketawa, Pak. Seandainya kamu bisa mendengar, bisa melihat apa yang saya lihat, sahabat-sahabat itu kata Nabi, kamu tidak akan bisa ketawa. Ahli kubur disiksa oleh malaikat di alam kuburnya itu, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Ini informasi gaib, Pak. Ya, pendekatannya pendekatan iman, bukan logika. Logika nggak masuk akal itu. Bagaimana mungkin? Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari ya, di usia kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini, jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Berteruslah berikhtiar agar setiap detik kehidupan kita ini bernilai amal soleh. Duduk-duduk sambil menunggu waktu, ya zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ke pasar, ya, sambil mancal sepeda atau naik sepeda motor, sambil berzikir. Ada yang masih kerja, ada yang ya, teman-teman anak muda masih kerja, kerjanya di Perak dari sudah sini. Berapa kilo nih ke Durus ke Perak itu? Itu berapa kalimat zikir yang bisa diucapkan dengan lisan? Itu bernilai pahala itu. Nah, itu. Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehidupan kita ini hanya 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin sudah menjadi sejarah, nggak bisa diputar lagi, Pak. Kalau kita punya masa lalu, sekarang perbaiki. Sekarang kesempatan kita untuk memperbaiki masa lalu kita. Semua kita pasti punya masa lalu. Siapa yang kecil nggak nakal, Pak? Angkat tangan. Jangan tanya yang ngomong. Masa lalu itu nggak bisa dihapus ya? Susah dihapus itu. Itu ada pantunnya itu. Siapa yang punya masa lalu? Semua kita pasti punya masa lalu. Kita ini manusia kok. Makanya kan Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia, anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, cucu dari Adam dan Hawa kita ini. Kata Nabi Muhammad SAW itu, khata'un, punya kesalahan, punya masa lalu, punya sejarah yang kelam. Istilah anak muda sekarang, Pak, punya jejak digital yang tidak bagus pada masa-masa lalu. Wa khairul hatta'in at-tawwabun. Tapi kata Nabi, sebaik-baik orang berdosa adalah mereka yang mau taubat. Nah itu loh, Nabi yang ngomong itu. Orang yang baik adalah orang yang punya dosa, kemudian sadar lalu taubat. Tidak mengulang kembali. Mengisi sisa-sisa hidupnya, kesempatan yang masih Allah berikan dengan kebaikan, amal soleh, hindari amal salah, lakukan amal soleh, minimalisir amal salah, lakukan perbanyak amal soleh. Itu aja. Itu aja yang Allah minta. Dan semua aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan oleh kita ini, kalau kita niatkan karena Allah, itu semuanya akan bernilai amal soleh. Jangan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah aja tuh loh. Angel, Pak. Angel, Pak. Mesti ngerti, Pak. Tapi susah. Apalagi kalau sudah lapar. Makanannya
enak gratis. Weh. Tambah lali Pak Ibu. Wes lapar panganan yang enak gratis mana. Lali bismillah. Ya. Senyum itu loh. Udah amal. Senyummu kepada saudaramu, kata Nabi, laka sodaqah. Ya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedangkan jalan, ada paku, ambil, buang tempat. Kata Nabi, sedekah, amal soleh. Ketemu saudara, assalamualaikum Mbak. Salam. Kemana Pak? Pasar. Amal soleh. Assalamualaikum, keselamatan buatmu. Waalaikumsalam, keselamatan buat Anda juga. Saling mendoakan, amal soleh. Ya, duduk seperti ini Pak, mendengar kajian seperti ini, jenengan duduk, jenengan paham nggak paham, nyambung nggak nyambung, masuk nggak masuk, sudah amal soleh. Apa? Amal soleh menghadiri majelis ilmu. Ya. Terus duduk di bawah AC, karpet empuk, dapat jajan, ono sandaran mana? Enak Pak. Ono ya banyak yang nggak mau itu loh. Ya. Nah ngomong ini sampai buka kacamatanya. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu, hanya 3 hari kehidupan kita. Ya. Kedua, kata Ali tadi apa? An-nasu niyam, semua manusia itu tertidur. Ayo bangkit Pak, sadar Pak segera Pak. Saya harus segera sadar. Kenapa kehidupan kita ini singkat Pak, singkat. Istilah saya apa? Tahu-tahu sudah punya istri. Tahu-tahu istri kita sudah hamil. Tahu-tahu kita sudah punya anak. Tahu-tahu anak kita sudah lulus TK ABA. Tahu-tahu sudah masuk SD kelas 1. Nggak terasa tahu-tahu sudah lulus SD. Ketemu teman, anu piro? Bangga. 2 cukup, 3 lebih baik, 4 sehat, 5 sempurna. Sini ada Bu yang 5 Bu. Yang mama jangan ditanya, cuma 2 yang ngomong. Ya bangga Pak. Tahu-tahu anak kita sudah kuliah, tahu-tahu sudah ada foto wisuda. Tahu-tahu anak kita sudah punya anak, kita sudah jadi kakek nenek. Tahu-tahu sudah mati, innalillahi. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Heru, kameramen masjid. Tapi orang kameramen mau, kameramen. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, menjadi penguat, penyemangat buat kita untuk terus berikhtiar menjadi hamba Allah yang baik, istiqomah, menjaga kebaikan yang sudah kita rintis. Demikian, terima kasih, mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.